Pria itu mengupas semua kulit di jarinya, sampai dagingnya busuk. Dia ingin membalaskan dendam kepada pacarnya. Karena tidak ada sidik jari di tangannya, dia akan meninggalkan bukti. Akhirnya menunggu sampai hari dia keluar dari penjara. Pacarnya datang menjemput. Melihat perutnya yang besar, hati Chan Kit hancur. Matanya mulai berkaca-kaca. Beberapa bajingan memperkosa pacarnya. Dia dibawa ke penjara selama beberapa bulan. Saatnya balas dendam. Dia adalah seorang polisi. Ketika dia pulang, Chan Kit tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia langsung menikamnya dari belakang. Setelah terjatuh, dia terus meronta-ronta. Chan Kit dengan kejam mencekiknya. Dia juga tidak menunjukkan belas kasihan. Sampai dia berhenti bernapas. Kemudian polisi mengikuti petunjuk yang mereka dapatkan. Mengambil kantong plastik dari dalam air. Air tanpa henti keluar dari plastik. Diiringi dengan bau busuk yang menjijikkan. Polisi menggunakan pisau untuk membuka. Adegan saat ini membuat semua orang tercengang. Di dalam bungkus plastik itu ada seorang anak yang mati. Dan juga ada kartu polisi. Tak disangka, yang lebih menakutkan masih ada di belakang. Polisi yang bangga membawa orang ke rumah Tieding. Ketika membuka pintu saja sudah tercium bau darah. Mereka berjalan melewati genangan darah. Mereka dengan hati-hati maju, lalu melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Tak seorang pun berani melihatnya. Dia mati dengan keadaan yang tragis. Dia mati tanpa menutup mata di ruang tamu. Anaknya yang belum lahir telah hilang. Bisa dipastikan bahwa jasad di dalam plastik itu adalah bayinya. Balas dendamnya akan berlanjut. Di TKP, polisi mendapat telepon dari seseorang. Tapi orang tersebut hanya terdiam selama menelepon. Hao menyadari ada yang tidak beres. Tunggu sampai polisi datang ke rumahnya. Mereka melihat istrinya tergeletak di lantai. Perutnya telah hancur. Bayi di dalam perutnya dibawa pergi oleh si pembunuh. Dia mati karena direndam oleh air mendidih. Dua pembunuhan ini sangat menakutkan. Polisi memulai penyelidikan. Karena polisi yang dibunuh semuanya jahat. Chan Kit adalah pacarnya. Secara alami dia menjadi tersangka utama. Saat itu, polisi menghentikan bus tersebut. Chan Kit beruntung belum pernah bertemu polisi ini. Dia pikir dia akan lolos dalam pemeriksaan ini. Tanpa diduga, Hao tiba-tiba muncul. Dia meminta untuk diperiksa lagi. Melihat situasinya tidak stabil, Chan Kit diam-diam keluar dari mobil untuk melarikan diri. Saat ini Hao melihatnya, lalu dia langsung mengejar Chan Kit. Tapi balas dendamnya tidak pernah berhenti. Sebaliknya, dia semakin mematikan. Di Hong Kong terus mengalami tragedi yang memakan korban. Wanita itu mengalami pembunuhan yang tragis. Tersangka ditangkap, Chan Kit menghilangkan sidik jari. Di TKP tidak ada tanda-tanda sidik jari. Polisi benar-benar kehilangan kesabaran. Lalu dengan marah menendang Chan Kit. Tarik sabuknya untuk mengikat kaki Chan Kit. Ambil jarum sepanjang 30 mm. Perlahan masukkan ke telinga Chan Kit. Hal ini membuat Chan Kit harus berteriak kesakitan. Akhir penindasan ini sangat kejam. Mereka akan membuat Chan Kit mengaku sebagai pembunuhnya. Tanpa diduga, karena menghadapi interogasi kejam ini, dia tetap menolak untuk mengatakan apapun. Ada banyak penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Hao mengambil sekotak paku payung. Mereka menangkap dan langsung mengangkatnya. Tekan wajahnya ke atas meja. Meski begitu, Chan Kit tetap tidak mau mengaku. Penyiksaan ini tidak menghasilkan apapun. Dia mengeluarkan pistol dan mengancam Chan Kit. Jika kau tidak mengaku bersalah, aku akan menembakmu. Tapi balas dendamnya baru dimulai. Tidak mungkin mereka bisa menghentikannya. Di sisi ini seorang wanita sedang memegang perutnya yang hamil. Dia melihat Chan Kit di televisi. Dia memutuskan mengambil resiko untuk membantunya keluar dari bahaya. Bakar foto mereka berdua di toilet. Dia akan membedah perutnya sendiri. Keluarkan bayi dari rahim. Setelah manipulasinya selesai, sekarang dia membuang pisaunya ke saluran pembuangan. Untungnya, polisi tiba tepat waktu. Setelah para dokter berusaha menyelamatkannya. Dia selamat. Dia tidak melakukan kejahatan. Atasan datang ke ruang interogasi untuk menasehati Hao. Atas perintahmu. Meskipun tidak rela, tapi dia hanya bisa patuh. Tapi Hao mengetahui bahwa Chan Kit akan kembali untuk membalas dendam. Anak di bawah umur diperkosa. Semuanya dalam bahaya. Dia mengatur senjata polisi, lalu telepon untuk mengingatkan agar berhati-hati. Chan Kit akan membalas dendam. Dan saya pergi ke rumah sakit untuk menyelidiki petunjuknya. Tapi saat ini Chan Kit sedang menyamar sebagai perawat. TKP dijaga ketat. Pergi ke rumah sakit dan ambil urinoir. Saat Hao tiba di rumah sakit, dia melihat lift tertutup. Saksi menunjukkan bahwa Chan Kit baru saja pergi. Hao langsung melakukan pengejaran di tempat parkir. Dia memergoki Chan Kit yang akan pergi.
Dua orang melakukan kontak mata dan segera pergi. Hao langsung mengejar dan memberitahunya untuk memblokir jalan. Chan Kit tidak menyadari bahaya yang mendekat. Saat di jalan perjalanan, dia terus melepaskan tembakan ke arah pengemudi. Ambulans hilang kendali dan langsung berhenti. Hua yang perlahan mendekat. Dengan hati-hati membuka pintu. Tiba-tiba pistolnya dicuri. Chan Kit mengayunkan botol ke arahnya. Tapi dia berhasil ditangkap olehnya. Dia sangat kuat, cabut selang bensin dan lilitkan ke leher Chan Kit. Dia ingin membunuhnya. Di saat yang kritis, Chan Kit meraih selangnya. Bensin menyembur keluar. Chan Kit berhasil lepas kendali. Dia mengambil pistol di tanah. Setelah mengenai musuh, bensin akan meledak. Api juga segera muncul. Chan Kit menatap Hoa dengan tragis. Hoa tewas terbakar di tempat. Pada saat ini, sebuah mobil tiba. Chan Kit segera kabur. Kemudian mobil menabrak tebing hingga terbalik. Hao berusaha keluar dari mobil. Dia mencabut tongkat dan menebasnya. Hal ini menyebabkan Chan Kit tidak punya kesempatan untuk melawan. Hao terengah-engah. Dia berniat untuk membunuhnya. Tanpa diduga, Chan Kit mendapatkan balok besi. Pada saat itu, Chan Kit memukul kepalanya. 5 polisi memperkosa seorang wanita. Sekarang hanya tersisa 1 orang lagi. Keesokan harinya dia parkir di sana. Melihat wanita yang terbaring di ambulans. Dia tahu betul bahwa Chan Kit ada di dekatnya. Lalu dia melepaskan tembakan ke udara. Dia ingin Chan Kit keluar. Tapi rumputnya masih diam. Lao berhenti dan mengarahkan senjatanya ke arah wanita. Dia melepaskan 2 tembakan. Mendengar suara tembakan, Chan Kit melihatnya. Dia menembak Chan Kit. Untungnya, dia tidak mengenai area berbahaya. Chan Kit terjatuh. Dia berniat mengisi ulang pelurunya. Saat ini, senjatanya kehabisan amunisi. Dia dengan marah melempar pistolnya. Dia tidak rela jika berakhir seperti ini. Jika kau belum mati, datang dan temui aku. Dia sama sekali tidak curiga bahwa Chan Kit benar-benar masih hidup. 5 tahun kemudian dalam sebuah kesempatan, dia melihat Chan Kit di TV. Saat ini dia telah mencukur rambutnya. Lalu mengambil pistol yang ditinggalkannya tahun itu. Untuk meneruskan balas dendamnya, dia pergi ke panti asuhan untuk bercanda dengan anak-anak. Dia tidak terkejut, tapi dengan tenang menyeduh secangkir kopi. Lalu dia mengatakan sesuatu padanya. Selama 5 tahun terakhir, Chan Kit yang telah diam beberapa saat sekarang tiba-tiba marah. Dia menembak lengannya. Dia bangkit dan terjatuh 3 kali berturut-turut. Tembakan itu membuat anak-anak ketakutan. Chan Kit tidak berhenti. Dia menghabisinya di depan anak-anak. Akhir yang sempurna. Tapi seorang anak tiba-tiba menyerang Chan Kit dari belakang. Dia terus-menerus menancapkan pensil ke lehernya. Dia tidak sempat untuk menghindar. Anak-anak lainnya juga bergegas maju dan menikam Chan Kit. Selama kekacauan, seorang anak memegang pistolnya. Lalu dia menembak Chan Kit. Chan Kit perlahan merangkak. Anak laki-laki itu terus menembak sampai Chan Kit tak bergerak. Adegan ini memiliki arti yang sangat mendalam. Film ini berjudul Revenge a Love Story. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.